Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Sebab semuanya itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapakku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Pada umumnya orang akan merasa lebih tinggi, entah itu dalam arti secara materi lebih kaya, lebih mampu, secara intelektual mungkin lebih terpelajar, mungkin secara sosial lebih populer, dengan macam-macam atributnya. Orang seringkali jatuh dalam kesombongan, entah disadari atau tidak disadari, yang pada akhirnya membuat orang itu menjadi angkuh dan takabur. Karena kekayaan, karena kemampuan intelektual, karena kepandaian, karena relasi yang luas. Mungkin dia berpikir bahwa segala sesuatu dapat dia selesaikan dan atasi dengan mudah, dengan gampang. Orang-orang seperti ini merasa gengsi untuk minta nasihat atau minta bantuan dari mereka yang lebih rendah, lebih miskin barangkali, kurang terpelajar, bukan siapa-siapa, tidak punya relasi dan sebagainya. Tetapi kesombongan itu adalah awal dari kemandekan, dan boleh juga kalau kita tidak berlebihan untuk mengatakan awal dari kehancuran. Karena merasa telah memiliki segalanya, biasanya orang sombong atau tinggi hati enggan untuk belajar, enggan untuk mendengarkan orang lain. Dia hanya mau mendengarkan dirinya sendiri. Sikap seperti ini membuatnya tertutup dan tidak mampu memahami misteri ilahi. Orang sombong akan selalu mendongak ke atas, selalu merasa di atas, melihat yang megah dan agung, padahal misteri ilahi sering dinyatakan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Saudari dan saudara, Yesus mengingatkan bahwa misteri kerajaan Allah itu disembunyikan dari orang cerdik, pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil. Orang kecil adalah orang yang tidak memiliki banyak sumber daya dan karena itu bersikap rendah hati. Orang rendah hati berpijak di tanah dan memandang ke bawah. Sekalipun pandai, dia merasa masih perlu belajar. Dia merasa masih perlu mendengarkan orang lain, termasuk dari yang lebih inferior daripadanya, yang lebih rendah, yang lebih kurang pandai lagi daripada dia. Kitab Amsal mengingatkan kita saudara-saudari. Dalam Amsal bab 18 ayat 22, tinggi hati mendahului kehancuran. Sementara dalam Amsal 11 ayat 2 dikatakan hikmat ada pada orang yang rendah hati. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya menubuatkan kehancuran Asyur yang congkak dan sombong.
Di tengah kesuksesan, Asyur melupakan segala kebaikan Allah. Dan dengan nada retorik, Nabi Yesaya berseru, adakah Bapa memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Maaf, adakah kapak yang memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Keangkuhan dan sikap tinggi hati bukan hanya tidak berkenan pada Allah, saudari-saudara, tapi juga akan mendatangkan kehancuran diri sendiri. Semoga saudara-saudari, ketika kita mendengar dan merenungkan kutipan firman Tuhan yang singkat hari ini, doa Yesus yang singkat padat, rasa syukurnya karena kerajaan Allah itu dinyatakan dalam diri orang-orang kecil dan sederhana. Kita juga belajar untuk mencintai hal-hal yang rendah, yang sederhana, yang kecil, yang seringkali justru tidak mendapat perhatian banyak orang. Jadilah pribadi yang rendah hati, jangan menjadi tinggi hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, jangan membiarkan kami menjadi congkak dan tinggi hati, tapi buatlah kami selalu rendah hati. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi pribadi yang rendah hati. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.